Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang saya yakin ini sangat penting untuk kita ketahui. Kalau kita ingin meningkatkan level atau kualitas kemampuan bicara kita, kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan untuk meyakinkan orang lain, kemampuan untuk mempersuasi orang lain, maka materi hari ini, apa yang akan saya jelaskan hari ini adalah sesuatu yang benar-benar teman-teman harus tahu, harus dengarkan dan harus pahami dari awal sampai akhir. Karena ada 3 hal penting yang perlu diketahui oleh setiap pembicara, setiap kita, siapapun kita. Nggak harus seorang orator, nggak harus seorang politisi, siapapun kita, karena setiap kita kan pasti bicara kepada orang lain ya. Kita ingin meyakinkan orang lain, meyakinkan orang tua kita, meyakinkan teman kita, meyakinkan customer kita, meyakinkan anak kita, kepada siapa saja. Ini penting untuk kita ketahui. Ada 3 hal penting. Kalau ini teman-teman kuasai dan teman-teman sampai kepada level ketiga nantinya, teman-teman adalah seorang pembicara yang luar biasa. Oke? Yang perlu diketahui atau dikuasai oleh seorang pembicara di level pertama adalah dia harus mampu menyentuh pikiran dari audiens. Menyentuh pikiran dari audiens. Bagaimana kita menyentuh pikiran dari audiens? Menyentuh pikiran audiens itu dengan memberikan informasi, menginformasikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Itu namanya level menyentuh pikiran. Jadi kita buat orang lain yang belum tahu apa-apa atau belum tahu sesuatu menjadi tahu. Jadi isi daripada kemampuan untuk menyentuh informasi itu adalah menyampaikan informasi, menyampaikan cara atau how to istilahnya ya, menyampaikan langkah demi langkah, step by step. Caranya begini, mulainya begini, kemudian begini, kemudian begini. Atau kita menyampaikan data bahwa tahun sekian telah terjadi ini, peningkatannya begini, penurunannya begini. Jadi yang kita sampaikan adalah sifatnya informasi-informasi yang menjadi konsumsi pikiran, yang orang nggak tahu jadi tahu. Itu yang pertama. Jadi ini dasar, karena level ini harus dimiliki minimal kita, pembicara yang masih pemula. Jadi kita buat orang yang nggak tahu jadi tahu dengan informasi yang kita punya. Apalagi kalau kita punya informasi yang baru, ya, informasi yang terkini, yang orang nggak harus baru sih, tapi buat orang baru gitu loh. Informasi yang masa sih, wah itu menarik sekali. Tapi itu masih level yang pertama. Kita naik sedikit ke level yang kedua. Kalau tadi yang pertama kemampuan menyentuh pikiran, maka yang kedua adalah kemampuan menyentuh, iya betul, kemampuan menyentuh rasa. Tidak semua orang bisa sampai kepada level ini. Ini perlu latihan untuk menyentuh rasa, untuk bisa membuat orang yakin. Kalau untuk membuat orang tahu, ya kita sampaikan apa saja kan pasti orang dengar dan dia tahu. Tapi untuk meyakinkan orang lain, untuk mempengaruhi orang lain, untuk membuat dia merasa, oh ini penting, oh ini nggak penting, oh itu menakutkan ternyata, oh itu menyenangkan. Jadi kita sentuh rasanya, rasa ingin tahu, rasa senang, rasa gembira, rasa haru. Wah ini levelnya lebih top lagi ini. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa menyentuh itu? Yang pertama kita bicara tentang manfaat. Kalau kita sudah bicara tentang manfaat, maka orang merasa, oh ini punya manfaat, ini penting, ada manfaatnya. Ini nggak bagus, ini bagus, ini nggak bagus. Yang pertama kita bicara tentang manfaat. Yang kedua kita bicara tentang pengalaman. Nah pengalaman yang kita alami atau pengalaman orang yang kita ceritakan kepada audiens itu membuat orang itu bisa menyentuh rasanya loh. Karena pengalaman apalagi yang kita alami sendiri itu adalah sesuatu yang punya kekuatan, punya power, apalagi kita tahu cara menyampaikannya. Makanya menceritakan pengalaman harus dibarengi dengan kemampuan storytelling. Maka teman-teman, kalau ingin menyentuh rasa,
belajar storytelling. Belajar bagaimana mendramatisir cerita. Tidak harus lebay ya, tapi maksudnya sesuai dengan keadaannya. Kita ciptakan suasana yang bisa menyentuh hati orang. Menyentuh itu dalam konteks apa saja, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang gembira, bisa membuat orang jadi bergairah, bersemangat, atau membuat orang takut supaya dia tidak melakukan sesuatu. Jadi kita sentuh rasanya. Kemampuan storytelling itu harus dikuasai. Nah juga kemampuan ini adalah yang perlu dilatih dalam storytelling supaya menjadi kuat adalah menggunakan intonasi. Intonasi yang baik, intonasi yang bervariasi, dan penggunaan bahasa tubuh. Ini memperkuat cerita kita sehingga orang yang melihat pun atau yang mendengar kita itu akan sampai kepada bukan saja di pikirannya tapi sampai dalam perasaannya. Karena dia bisa melihat kesan itu lewat ekspresi wajah kita dan juga lewat body language kita. Dan kekuatan pesan itu juga muncul lewat kemampuan menggunakan intonasi. Wah, ini udah level kedua ya. Kalau yang pertama tadi level menyentuh pikiran dengan informasi, orang tidak tahu jadi tahu, maka level kedua adalah menyentuh rasa. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain sehingga orang merasakan sesuatu, merasakan penting atau nggak penting, suka atau tidak suka, baik atau nggak baik, dan sebagainya. Sampai susah menjelaskannya karena banyak ya. Tapi ini adalah level yang butuh kemampuan khusus yang perlu dilatih seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, apakah sampai di situ? Kayaknya udah cukup ya. Tapi ternyata tidak. Ada lagi yang lebih hebat daripada sekedar kemampuan untuk menyentuh rasa. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk menyentuh hati, menyentuh nurani. Wah, ini lebih berat lagi ini. Karena kemampuan untuk menyentuh hati, menyentuh nurani ini sangat bergantung, saya ulangi, sangat bergantung sampai 3 kali ya, kepada kualitas pembicaranya. Apabila pembicaranya ini, nah ini kalau kita ingin sampai ke level yang ketiga, pembicaranya ini punya ketulusan, dia bicara atau menyampaikan pesan itu tulus. Ketulusan itu maksudnya apa? Dia sangat ingin supaya audiensnya itu berubah. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk meyakinkan audiensnya itu dari hatinya yang paling dalam. Dia bicara tulus. Kemudian dia mencintai audiensnya. Jadi kalau kita sekedar untuk meyakinkan orang itu tidak sampai ke situ, tapi harus ada rasa di dalam pembicara. Dia benar-benar cinta kepada saya ingin menyampaikan informasi ini supaya teman-teman itu berubah, supaya adik-adik saya itu berubah menjadi baik, supaya sahabat-sahabat saya itu, supaya warga saya itu berubah menjadi baik. Ada rasa keinginan yang besar di dalam. Jadi ini bukan hal-hal yang teknis lagi, non teknis nih, menyangkut kualitas diri, kualitas mental, kualitas kecintaan seorang pembicara terhadap orang yang diajak bicara. Kalau kita sudah sampai kepada level itu, wah ini luar biasa. Makanya kadang kita mendengarkan orang tiba-tiba kita merasa tercerahkan. Kita merasa tersentuh hati nurani dan ingin berubah. Oh, ternyata selama ini, ya kan, ternyata begini dan ternyata begitu. Nah, ini hanya dimiliki oleh orang-orang dengan kualitas diri yang luar biasa. Jadi 3 faktor ini teman-teman, kalau kita kuasai, kita bisa tingkatkan kemampuan untuk menyentuh pikiran, menyentuh rasa, dan menyentuh hati nurani. Maka yakinlah kita akan menjadi seorang pembicara yang hebat, menjadi seorang komunikator ulung, menjadi orang yang mampu berbicara kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan membuat mereka suka dan terkesan kepada kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai bertemu dalam episode berikutnya. Sampai jumpa.